Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses, mantap. Dan 3 hal penting di sore hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, yaitu kompetensi, karisma, dan karakter. Ya. Yang karakter ini adalah sesuatu yang harus dipunyai. Tapi karakter ini adalah karakter yang baik dan juga ada karakter yang buruk. Yang harus kita punya itu adalah karakter yang baik, ya, karakter yang membangun, yang memberikan manfaat bagi kita dan manfaat bagi orang lain. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Anda perlu ketahui, ya, Anda dari lahir itu sudah menjadi pemenang. Buktinya Anda ada. Buku yang saya baca itu, sperma yang ketika dilepaskan itu untuk menemui ovum itu 3 juta lebih, ya, itu mengejar sel telur. Bayangkan yang boleh masuk itu 1 atau 2 atau 5 lah, ya, kalaupun itu menjadi kembar, ya, ya. Tapi yang rata-rata itu 1. Dan ketika dia masuk, semua tertutup peluang. Jadi kalau 1 sudah masuk, nggak bisa lagi yang masuk. Terkecuali bersamaan masuk, push gitu. Ke sel telur itu. Maka jadilah saya. Pernahkah Anda tangkap bahwa Anda mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa di sini? Anda the winner, bukan the loser. Buktinya, awal Anda sudah mengalahkan 3 juta calon-calon seperti Anda. 3 juta lebih bahkan. Tapi Anda keluar sebagai pemenangnya. Jadi hargai dirimu. Ini banyak orang tidak menghargai dirinya. Merusak dirinya, narkoba. Orang-orang muda kok ikut narkoba, mencuri, merampok. Tidak punya ide-ide kreatif, inovatif, tidak ada hal-hal yang bisa membangun dirinya. Orang muda itu mungkin gak pernah selama ini dia mendengar bahwa dia adalah the winner, bukan the loser. Sejak dari awal, pertama kali, kalau Anda ada, itu karena dalam situasi kondisi apapun Anda, itu Anda pemenang, the winner. Anda telah pernah mengalahkan calon-calon seperti Anda. 3 juta orang lebih. Kalau dalam dunia kerja ada 3 juta orang lebih. Nggak ada itu. Tapi mengapa kita menjadi kalah? Karena kita tidak menggunakan ketiga hal ini. Ya. Yang pertama itu tadi saya bilang kompetensi, skill, keahlian. Itu bisa diraih dengan dari SMA, SMK, siap kerja, ya. Dan kemudian kalau dia tidak puas, dia bisa ke perguruan tinggi. Yang jelas harus punya kompetensi. Kalau tidak melalui kursus-kursus, melalui latihan-latihan, sehingga kemampuannya itu sehingga memiliki nilai jual. Kemampuan khusus. Jadi jangan pikir hanya di bangku sekolah saja. Ya. Seperti saya sudah ceritakan bagaimana orang-orang membangun karir mereka, membangun semangat mereka. Dan mereka bagaimana mengerjakannya, bagaimana kerja kerasnya. Orang lain belum bangun, dia sudah bangun. Orang lain sudah tidur, dia masih berkutat. Ya. Dengan segala pekerjaannya, ya. Orang lain datang lambat, dia datang lebih awal. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Orang muda yang punya kompetensi yang hebat, mereka akan selalu dihargai. Tetapi kompetensi itu tidak cukup, ya. Ini walaupun sedikit karisma. Anda pernah mendengar pemimpin yang berkarisma, ya. Setiap kata itu
sepertinya orang tersihir, atau setiap apa yang dikatakan tersihir. Nah, dalam hal ini hampir sama dengan apa? Dia hanya dengan mudah menangkap segala apa yang diterimanya dari pengajar-pengajarnya. Itu hanya lebih mudah. Biasanya ini karunia dari Tuhan, ya. Ya. Jadi kalau pemimpin berkarisma dikatakan orang-orang seperti tersihir. Tapi yang mau saya katakan, karisma ini baik, tetapi dia tidak cukup bertahan untuk menata ke arah depan, masa depan Anda. Itu sebabnya pemimpin berkarisma katanya, banyak kali setelah dia begitu banyak pengikutnya jatuh tiba-tiba. Karena apa? Enggak tahan. Karena sudah didewa-dewakan, sudah dikultuskan, akhirnya dia bertindak di luar batas. Dan yang bisa menyelamatkan Anda itu adalah karakter ini. Ya. Jadi karakter itu adalah pondasi sebuah bangunan kehidupan kita. Kalau pondasi itu, kalau saya dulu pernah kerja di bangunan, kalau semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam itu yang akan dikeruk untuk tempat pondasi, sampai menemukan batu yang keras. Semakin dalam, maka akan semakin tinggi sebuah bangunan. Jadi karakter itu adalah potret diri seseorang yang sebenarnya. Jadi Anda tidak bisa bersandiwara di situ. Jadi yaitu Anda tidak bisa bersifat munafik di situ, nggak bisa. Karakter itu akan menunjukkan Anda baik atau tidak. Nah, karakter sangat berhubungan dengan perilaku, tapi keduanya tidak sama. Walaupun saling berdampingan, tetapi tidak sama. Perilaku adalah apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itulah perilaku kita. Ya, perilaku kita, behavior, ya, dalam bahasa Inggrisnya behavior. Sementara karakter, kumpulan perilaku kita. Jadi kumpulan perilaku kita yang kita tampilkan di depan umum maupun di saat sendiri. Ya, kalau itu sesuatu yang baik, yang konsisten kita lakukan, maka itulah menjadi karakter yang akan mempertahankan kita. Itu sebabnya karakter itu menjadi sebuah tiang pancang yang kokoh bagi seseorang. Dia bagaimanapun tingginya kedudukan seseorang, kalau dia punya karakter yang baik, dia akan tetap selamat, dia akan tetap rendah hati, dia akan tetap mampu mengerjakan di dalam hal-hal batas-batas kewajaran. Tapi kalau karakternya tidak baik, itu akan menghancurkan diri. Dan orang yang tidak punya karakter yang baik, ya, sama dengan karisma. Kalau orang itu tidak mempunyai karakter yang baik, hancur. Karir yang dibangun puluhan tahun akan menjadi hancur. Bagaimanapun hebatnya skillnya, bagaimanapun hebatnya keahliannya, akan hancur. Saya mau katakan satu contoh. Kita sudah tahu kisah Titanic yang tenggelam pada tanggal 4 April 1912. Kita tahu itu semua ceritanya. Kita sudah menonton itu ceritanya. Ya. Anda tahu apa yang terjadi? 5 kali sudah tanda peringatan yang diberikan kepada operator supaya berhati-hati, karena di depan mereka ada gunung es. Nah, kemudian gunung es itu kan tampaknya sedikit, tapi di bawahnya itu, wah, jangan main-main. Apapun bisa hancur di situ. Kalau Anda tabrak dia, nggak akan bergeming dia. Nah, yang keenam, peringatan yang keenam datang. Kaptennya bilang jawab begini, Tuhan sekalipun tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal ini, apalagi cuma gunung es. Anda tahu, setengah jam setelah perkataan itu, kematian menimpa mereka.
Kalau karakternya baik, terima kasih, dia putar mungkin arah kapal itu untuk tidak melewati. Ini peringatan sudah sampai 5 kali, ini bukan main-main ini berarti ini. Bukan malah seperti Tuhan sekalipun tidak bisa, pada akhirnya hancur. Itu sebabnya bangun karakter, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membaca itu baik, bangun terus. Saya sampai tua ini, saya terus masih belajar. Membaca, belajar bahasa-bahasa. Dan itu saya nikmati. Saya nikmati dengan senang hati. Ya. Jadi, terus lakukan yang baik. Bangun kebiasaan, misalnya berdoa, ya, rajin sholat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karakter itu akan menentukan engkau sampai kepada jenjang yang paling tinggi. Karaktermu itulah yang mempertahankan. Tapi tidak cukup karakter, ada kompetensi, ada karisma yang harus Anda miliki. Dan ketiga hal ini tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Tapi kalau disuruh memilih, pilihlah karakter yang baik. Karena dengan karakter yang baik itu, setidak-tidaknya Anda bisa masih mempertahankan hidup yang baik. Tapi kalau ada ketiga ini, wow, Anda sangat luar biasa. Dan memang Anda luar biasa. Dan memang selalu Anda menjadi luar biasa kalau Anda mengikuti sejak dari Anda lahir sampai kepada sekarang ini dengan cara-cara menjadi di dalam jiwa Anda tanamkan, saya adalah pemenangnya. Saya pernah mengalahkan 3 juta lebih makhluk yang berjuang untuk masuk ke sel telur, dan kemudian Anda pemenangnya. Dan kalau saat ini, walaupun banyak manusia yang bertarung, tetapi kalau engkau tetap punya semangat baja, kerja keras, kemauan, membaca dan lain sebagainya seperti yang dilakukan Mike, ya, yang tadi pagi saya katakan, dan dia berhasil. Dan kau juga bisa mengikuti dengan memiliki kompetensi Mike, yang Raja Ridis ini mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa, dan dia juga punya karakter yang sangat luar biasa. Dia berkarisma. Bayangkan di dalam mahasiswa dia sudah menjadi pemimpin mahasiswa, punya kontrak itu 500 US dollar ditambah 150.000 dari bapaknya itu. Ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi itu karena dibangun dari kemauan dan kerja keras. Saya berharap orang-orang muda jangan pernah menyerah untuk terus melakukan yang terbaik bagi dirimu. Salam SKS. Salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap!